Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wabihi nasta'in wala umurdin waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertama-tama yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, yaitu Bapak Dr. Husni Idris MPD, dan teman-teman sekalian yang sudah bersedia hadir di classroom pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Fudali dan teman saya Muhajir. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang teknik dan alat yang dipergunakan dalam PTK. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama. Kepada Saudara Muhajir, dipersilahkan. Baik, di sini ada pengertian teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan data dengan alat yang cocok untuk digunakan dalam penelitian. Sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan harus disesuaikan dengan teknik pengumpulan data. Misalnya teknik observasi langsung dengan alatnya pedoman observasi. Teknik komunikasi langsung dengan alatnya panduan wawancara. Teknik komunikasi tidak langsung dengan alatnya angket. Teknik pengukuran dengan alatnya tes. Teknik studi dokumenter dengan alatnya dokumen. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, lanjut ke materi yang kedua, yaitu teknik pengumpulan data dalam PTK. Nah, di sini ada beberapa teknik pengumpulan data dalam PTK. Yang pertama adalah observasi. Observasi ini memiliki arti yaitu pengamatan langsung proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. Pengamatan dalam observasi ini melibatkan guru dan siswa terkait dengan proses belajar mengajar, aktivitas, dan interaksi. Kemudian observasi ini dapat dilakukan menggunakan daftar centang atau checklist ataupun catatan terbuka tentang KBM. Atau pedoman observasi ini menggunakan daftar centang lebih mudah digunakan karena berisi daftar kriteria tertentu. Sehingga pengamat hanya memberikan tanda cek pada kriteria yang sesuai dengan yang diamati. Kemudian yang kedua ada teknik pengumpulan data dalam PTK, yaitu catatan anekdot, yaitu suatu riwayat tertulis dan deskripsi tentang apa yang dikatakan atau yang dilakukan seseorang dalam situasi nyata. Kemudian yang ketiga ada jurnal atau catatan harian, yaitu catatan pribadi yang dibuat secara teratur tentang aktivitas guru, kejadian di kelas, pikiran dan perasaan guru, reaksi menghadapi suatu keadaan di kelas, refleksi, observasi, penafsiran, dan penjelasan. Kemudian yang keempat ada catatan lapangan, yaitu deskripsi tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan difikirkan dalam rangka pengumpulan dan refleksi terhadap data dalam penelitian. Lanjut ke teknik pengumpulan data yang kelima dalam PTK, yaitu bisa menggunakan log pengajaran, yaitu catatan guru yang mencakup kejadian dalam PBM, tujuan pembelajaran, peserta didik, sumber belajar yang digunakan, prosedur, dan dampak pembelajaran. Kemudian yang keenam, bisa menggunakan kartu cuplikan butir, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang mirip dengan catatan harian. Perbedaannya terletak pada penggunaan kartu untuk mencatat kesan terhadap suatu topik, produk, ataupun sikap. Kemudian yang ketujuh adalah analisis dokumen, yaitu analisis tentang kondisi siswa, kualitas proses kompetisi siswa, atau hasil belajar yang diperoleh berdasarkan berbagai dokumen yang tersedia. Contohnya saja seperti RPP, bahan ajar, tulisan siswa, pekerjaan, rumah siswa, dan lain-lain. Kemudian teknik pengumpulan data dalam PTK yang ke-8 yaitu bisa menggunakan portofolio, yaitu merupakan dokumen atau hasil kerja yang dibuat dengan tujuan tertentu. Nah, portofolio ini dapat berisi dokumen yang relevan dengan persoalan baik proses, produk, ataupun sikap. Lanjut ke teknik pengumpulan data PTK yang ke-9, yaitu bisa menggunakan angket, yaitu merupakan pertanyaan tertulis yang merupakan jawaban untuk
menjaring pendapat atau penilaian responden. Nah, kemudian angket ini bersifat terbuka, bisa juga bersifat tertutup. Kemudian teknik pengumpulan data PTK yang ke-10 adalah wawancara. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan memerlukan jawaban secara lisan dari sumber. Kemudian teknik pengumpulan data PTK yang ke-11 yaitu bisa menggunakan sosiometri. Sosiometri ini merupakan diagram sosiogram yang mencatat hubungan seluruh individu. Dan teknik pengumpulan data PTK yang terakhir yaitu bisa menggunakan rekaman video atau audio. Nah, rekaman video atau audio ini dapat diperoleh dengan menggunakan alat bantu. Rekaman tersebut dapat membantu guru dalam menganalisis proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Laporan percakapan verbal yang dianggap penting sebaiknya dibuat dalam bentuk transkrip percakapan. Kemudian lanjut ke materi yang ketiga, yaitu alat pengumpulan data dalam PTK yang akan dijelaskan oleh Muhajir. Baik, adapun alat pengumpulan data PTK, yang pertama itu tes. Menggunakan butir soal atau instrumen soal. Contohnya untuk mengukur hasil belajar siswa. Yang kedua, observasi. Menggunakan lembaran observasi. Contohnya untuk mengukur tingkat aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar matematika. Yang ketiga, wawancara. Menggunakan panduan wawancara, contohnya untuk mengetahui pendapat atau sikap siswa dan teman sejawat tentang pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang keempat, kuesioner. Untuk mengetahui pendapat atau sikap siswa dan teman sejawat, contohnya tentang pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Adapun yang kelima, diskusi. Menggunakan lembar hasil pengamatan. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, penjelasan materi telah selesai dari kami kelompok 9. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaannya di kolom di bawah. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.